Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya jualah kita pada pagi menjelang siang ini bisa berkumpul di majelis salawat Dalailul Khair. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadikan kita sebagai umat yang mencintai Nabi dan dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kepada baginda Nabi adalah jalan termudah untuk kita mencapai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Surga itu ada dua, surga di dunia dan surga di akhirat. Surga di dunia itu adalah jannatul ma'rifah, surganya ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan surga di akhirat adalah surga yang kita kenal, surga yang penuh dengan kenikmatan berupa bidadari surga, istana-istana dan pelayan-pelayan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini ada satu kenikmatan yang melebihi daripada kenikmatan surga. Seandainya di surga itu tidak ada ziyadah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik itu ada surga dan tambahannya. Seandainya tidak ada tambahan di surga akhirat itu, bagi orang-orang yang telah mendapatkan surga di dunia, mereka tidak akan merindukan untuk masuk surga di akhirat. Tambahan dari surga di akhirat itu adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan ziyadah, tambahan dari kenikmatan surga. Jadi di dunia ada nikmat yang melebihi kenikmatan surga. Kenikmatan yang melebihi kenikmatan surga itu tidak lain adalah al-ijtima' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzatan, berkumpul dengan Nabi secara bangun, secara langsung. Orang yang telah berkumpul dengan baginda Nabi secara langsung, secara bangun, dia tidak akan lagi merindukan masuk surga di akhirat kalau memandang isi surga itu bidadari dan istana serta kenikmatan lain. Karena mereka telah mendapatkan seagung-agungnya nikmat, mereka telah melihat sepaling agung nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat keelokan baginda Nabi, mereka melihat kebungasan baginda Nabi, mereka melihat keindahan yang Allah berikan kepada baginda Nabi. Mereka melihat kesempurnaan ciptaan Allah yang nampak pada diri Nabi, sehingga mereka tidak lagi merindukan surga yang di akhirat. Kalau sekedar di akhirat itu cuma ada bidadari, istana dan nikmat-nikmat lain, mereka merindukan masuk ke dalam surga di akhirat, karena disitulah tempat bagi hamba untuk melihat tajalli Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang surga akan diberi Allah tambahan yang melebihi kenikmatan surga, yaitu melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk melihat baginda Nabi
secara bangun, kita mesti melalui pintunya. Wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah pintu itu datangilah rumah, masukilah rumah min abwabiha dari pintu-pintunya. Dan pintu untuk melihat, untuk ijtima' bin Nabi yaqzatan adalah pertama-tama kita mesti pernah melihat baginda Nabi dalam tidur. Rasulullah mengatakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadzah. Siapa melihat aku dalam tidurnya, maka dia akan melihat aku secara bangun. Dan melihat baginda Nabi dalam tidur ini adalah anugerah. Ada semua orang bisa mendapatkannya. Tapi bagi orang yang benar-benar ingin memperolehnya, Allah akan membukakan jalan untuk itu. Allah akan memberikan anugerah itu bagi umat Rasulullah yang benar-benar punya keinginan kuat mendapatkannya. Orang yang benar-benar ingin melihat baginda Nabi, dia mesti menambah kerinduan kepada Nabi. Dia mesti menumbuhkan rindu kepada Nabi. Ingin melihat Nabi, ingin memandang Nabi. Mesti ada di hati kerinduan kepada baginda Nabi. Kalau kada rindu lawan baginda Nabi, jangan berharap akan bermimpi melihat baginda Nabi. Harus ada kerinduan itu di dalam hati. Dan dia mengamalkan sunnah baginda Nabi. Walaupun sunnah sekedar yang halus-halus dahulu, yang mudah-mudah, seperti sunnah memakai siwak, seperti sunnah mendahulukan kaki kiri ketika keluar rumah, mendahulukan kaki kanan ketika masuk rumah, seketika makan menggunakan tangan kanan dengan diawali dengan bismillah. Kita awali dari yang kecil-kecil. Seraya kita ingat bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah perbuatan daripada baginda Nabi, gawian daripada baginda Nabi. Itu yang dimaksud dengan mutaba'ah, mengikut. Karena yang mengikut itu mesti melihat dengan yang diikut. Sebagaimana kita mengikut imam, kita baru sah. Mengikut imam itu kalau kita melihat imam atau kita harus tahu perbuatan imam. Nah, tahu itu kita melihat dengan mata hati. Oh, imam kita sedang ruku, imam kita sedang sujud, dan kita sebagai makmum melihat itu bisa dengan mata kepala atau dengan mata hati. Lalu kita ikuti imam kita. Itu yang bujur-bujur mengikut ngaran. Nah, kita mengikuti Rasulullah artinya apa? Kita berusaha untuk memandang Rasulullah dengan mata hati, mengingat Rasulullah dengan pikiran kita. Nah, kemudian ketika hendak tidur, ujar Habib Munzir, baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam atas pian wahai Rasulullah. Baca itu terus sampai kita terlena, terbuai dalam tidur kita. Jadi jangan berpandir. Jangan artinya bernyanyi, tapi terus baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Dan kita yakini bahwa baginda Nabi itu menjawab salam kita, mendengar dan menjawab salam kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu
kita terus berusaha meningkatkan hati kita dalam mencintai baginda Nabi, dan kita tumbuhkan kerinduan kita untuk bertemu dengan baginda Nabi. Insyaallah suatu ketika, suatu saat Allah akan mengizinkan baginda Nabi untuk menemui kita. Apabila hati ini rindu dengan baginda Nabi, sebenarnya Nabi jauh artinya lebih rindu kepada kita daripada rindunya kita dengan baginda Nabi. Kalau kita ingin bertemu dengan baginda Nabi, sebenarnya Nabi lebih ingin bertemu kita daripada inginnya kita bertemu dengan baginda Nabi. Namun belum adanya izin dari Allah. Belum adanya izin dari Allah yang membuat kita belum bisa bertemu dengan baginda Nabi. Allah belum mengizinkan Nabi untuk bertemu dengan kita. Kalau sebenarnya kalau kita ingin bertemu baginda Nabi, maka berharaplah agar Allah mengizinkan baginda Nabi untuk menemui kita. Karena sebenarnya Nabi lebih rindu bertemu dengan kita daripada rindunya kita ingin bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasitatul uzma, perantara teragung yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketika kita mengingat Rasulullah, kita tidak terdinding, kada terhijab dengan Allah. Malahan dengan kita mengingat Rasulullah, mata hati kita akan lebih tajam dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tambah dekat dengan Allah. Kita akan tambah dekat dengan Allah apabila kita menjadikan Rasulullah sebagai wasilah kita, perantara kita. Nah, jadi berusahalah agar kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai wasilah kita, jalan kita untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu bukan menjadi hijab antara kita dengan Allah. Malahan dengan berkat Rasulullah kita akan tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita contohkan sebagaimana mata kita ini tidak mampu melihat langsung akan matahari. Mata kita bisa rusak, mata kita bisa buta. Nah, lalu bagaimana agar mata kita mampu melihat matahari tanpa merusak akan mata kita? Nah, kita jadikanlah perantara antara mata dan matahari. Kita pakai kacamata, sejenis kacamata kita pakai. Nah, jadi secara zahir kacamata ini menjadi dinding antara mata kita dan matahari secara zahir. Padahal yang sebenarnya dengan perantara kacamata ini mata kita sanggup melihat matahari. Dan mata kita kadang menjadi rusak karena melihat matahari yang punya cahaya yang begitu tajam. Nah, seperti itulah kalau kita ingin musyahadah kepada Allah langsung tanpa perantara, ini bisa membahayakan akal kita. Karena akal kita kadang mampu untuk melihat, akal kita kadang mampu untuk memikirkan.
zat Allah yang begitu agung, yang begitu sempurna. Namun apabila kita menjadikan Rasulullah sebagai perantara kita, Rasulullah sebagai wasilah kita, maka insya Allah kita akan bisa dekat dengan Allah, memandang keelokan jamalullah. Karena ujar almarhum Abah Guru Sekumpul, dikatakan ada dua sebutan namun satu pada kenyataan. Hadrat Ahadiyah, yang kedua Hadrat Muhammadiyah. Ketika kita asik dalam Hadrat Muhammadiyah, kita akan mesra dalam Hadrat Ahadiyah. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa taat akan Rasulullah, hakikatnya sebenarnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa cinta kepada Rasulullah, hakikatnya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, majelis kita setiap hari Jumat ini kita mengadakan salawat kepada baginda Nabi, dimulai dari Qasidatul Burdah, kemudian kita sambung dengan Dalail Khairat, kemudian lagi kita tadi membaca Maulid Azab. Nah, ini sebagai perantara kita, jalan kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai wasilah kita, agar kita menjadi hamba yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini majelis kita kembali kedatangan tamu zuriat daripada zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang mulia sahibul fadilah Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad. Beliau merupakan alumni ribat Al-Idrus Al-Adani bagi Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur Adan, Yaman, Hadramaut. Dan mencintai atau paling tidak belajar cinta kepada zuriat Nabi, itu pun salah satu cara agar kita dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Carilah, intailah kecintaan Muhammad pada mencintai ahli baitnya. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, kepada sahibul fadilah Al-Habib Muhammad Al-Haddad, agar bisa memberikan mau'izah hasanah kepada kita, yang mana mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya, sehingga kita menjadi umat yang bukan hanya mencintai Nabi, tapi juga kita dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada sahibul fadilah, Muhammad Saubari. Ya, ambil. Dokter. Salawat Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maulana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Nuril Atam al-Mab'uth al-Akram al-Mamnuh sirran nuni wal qalam sahibul akhlaqi wal qiyam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ba'd. Yang kami hormati segenap para ulama, para sesepuh, tokoh agama, wabil khusus guru kita yang mulia al-alim, al-allama, ustazuna guru Muhammad
Muhammad Sabari. Kita doakan beliau insyaallah senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jadikan beliau insyaallah istiqamah menuntun kita, membimbing kita menuju jalan kemuliaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Juga para asatid yang lainnya, para guru dan santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di pagi hari ini mengundang rahmat Allah, mengundang maghfirah Allah, menghubungkan kita dengan Rasulullah. Menghubungkan kita dengan Rasulullah. Jadikan kita dikenal oleh Rasulullah. Jadikan kita insyaallah mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah. Disambungkan diri kita insyaallah dengan Rasulullah, dengan para aulia dan salihun, dan kelak di hari kiamat nanti dikumpulkan insyaallah di bawah naungan Nabi Muhammad. Di bawah naungan Nabi Muhammad bersama dengan para aulia dan salihun. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah saat ini duduk di hadapan guru, duduk di hadapan para alim ulama. Nikmat yang sungguh luar biasa ketika seorang murid bisa memandang gurunya, ketika seorang murid bisa menuntut ilmu, ketika seorang murid mencari warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang paling berharga di antara sesuatu yang ada di alam dunia ini. Innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma faman akhadaha faqad akhada bihaddin wafir. Sesungguhnya para nabi, para rasul, mereka tidak mewarisi apapun, dirhaman, tidak mewarisi sesuatu apapun dalam bentuk materi, tidak. Dalam bentuk dirham tidak ada Nabi SAW atau para anbiya yang lain mewarisi sesuatu kecuali warisan mereka adalah ilmu. Kecuali warisan mereka yang mereka tinggalkan adalah ilmu agama. Faman akhadhaha, barang siapa yang mengambilnya, barang siapa yang mendapatkannya, barang siapa yang duduk untuk menuntutnya, faqad akhadha bihaddin wafir, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar, bagian yang istimewa. Karena menuntut warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan mereka para penuntut ilmu adalah calon pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengambil tahta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyambung lidah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka persiapkan diri kita, persiapkan jiwa kita, persiapkan hati kita untuk mengambil warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena tidak semua orang mendapatkannya, hanya mereka-mereka yang dipilih Allah. Dipilih oleh Allah untuk diangkat derajatnya oleh Allah. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pewaris Nabi dan pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama ummati ka anbiya bani Israil. Ulama umatku seperti para nabi dan para rasul Bani Israel. Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka seperti para nabi dan para rasul, menjadi penyambung lidah, menjadi penyambung daripada semua yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, pembawa ayat suci Al-Quran,
dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un." Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillahi, dengan karunia Allah, dengan pemberian Allah, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, falyafrahu, maka gembiralah kalian semua, senanglah kalian semua, wa huwa khairum mimma yajma'un, itulah sebaik-baik perkumpulan, itulah sebaik-baik daripada perkumpulan. Qala Ibnu Abbas berkata bahwasanya dalam ayat tersebut makna atau tafsir daripada fadlillah adalah yang paling utama adalah ilmu. Fadlillah adalah ilmu. Jadi keutamaan di antara semua yang ada, yang Allah berikan di alam dunia ini, semua karunia Allah Subhanahu wa taala, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, dari kenikmatan yang kita rasakan dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan lidah kita, dengan tangan kita, udara sejuk yang kita hirup, pandangan yang kita pandang, sejuknya air yang kita teguk, dan segala hal kenikmatan dunia, bahkan sampai kenikmatan alam kubur, sampai kenikmatan akhirat, yang paling istimewa adalah ilmu. Man arada dunya fa'alihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilmi, wa man arada al-dunya wal akhirah fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kebahagiaan dunia, kesuksesan dunia, menjadi orang yang bermanfaat, mempunyai kedudukan yang mulia, membimbing masyarakat, membimbing manusia menuju kebaikan, menuju kemanfaatan, fa'alihi bil ilmi, maka wajib untuknya untuk belajar ilmu. Tidak ada orang yang kita tahu dia itu sukses, bahagia, senang hidupnya kecuali dia orang berilmu, betul? Kecuali orang yang punya ilmu apapun. Orang mau servis handphone ada ilmunya, betul? Orang mau menjahit ada ilmunya, ada. Orang mau nyetir mobil, motor ada ilmunya enggak? Ilmu, semua pakai ilmu, apalagi urusan agama, lebih lagi, harus pakai ilmu. Waman aradal akhirah, dan barang siapa yang ingin kebaikan perkara akhiratnya, fa'alihi bil ilmi, maka wajib untuknya untuk menuntut ilmu. Kebaikan akhirat berupa kenikmatan abadi yang selama-lamanya, kenikmatan abadi yang selama-lamanya, kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumpa dengan Nabi Muhammad, jumpa di padang mahsyar, jumpa di alam kubur, jumpa di dunia, jumpa di akhirat. Nikmat tersebut tidak akan didapatkan kecuali dengan ilmu. Orang bisa dekat dengan Nabi Muhammad, bisa cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin bisa kecuali dengan ilmu. Dan ilmu tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan guru. Kita kalau menuntut ilmu, mengambil ilmu, walaupun di zaman ini ilmu ada di mana-mana, betul? Kita buka handphone, ada yang namanya YouTube, ada yang namanya Google. Diketik apa saja keluar, betul? Ilmu bukan itu. Ilmu bukan. Ilmu sama ilmu.
tapi ilmu tersebut belum tentu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ketika seseorang thalabul ilm duduk dengan guru, duduk dengan alim ulama, memandang mereka, karena itu mereka adalah para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika guru duduk memberikan nasihatnya, maka keluarlah cahaya ruhaniyah dari seorang guru yang bersambung dari gurunya, dari gurunya sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan itu kita tidak dapatkan ketika ada di depan televisi, betul. Tidak kita dapatkan ketika kita di depan handphone, enggak ada. Di YouTube tidak ada. Di Google tidak ada. Hanya duduk dengan guru kita mendapatkan cahaya. Memandang wajah guru saja bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya paling afdol posisi duduk adalah di hadapan sang guru. Kenapa? Karena dia langsung mendapatkan cahaya dari gurunya. Cahaya tersebut bersambung sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ala Nabi Muhammad. Ketika guru berbicara, ketika guru duduk, ketika guru mulai mengajar, maka keluarlah cahaya rohaniyah yang menembus hati, jiwa kita, ruh kita. Karena mereka adalah penyambung lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka diperlukan guru dalam ilmu agama. Diperlukan guru untuk mengambil warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak ada guru, maka gurunya adalah syaitan. Enggak bisa kita menuntut ilmu agama tanpa guru, tidak bisa. Karena guru itu seperti penunjuk kita, penuntun kita menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Guru adalah perantara kita menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atiullaha wa atiu ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kalian semua kepada ulil amri. Ulil amri apa? Ulil amri dalam agama adalah guru kita yang menjadi wasitah kita, menjadi wasilah kita menuju Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang penuntut ilmu sama saja dia seperti naik tangga, sama saja dia seperti naik lift. Kalau dia bersambung gurunya, sama saja dia dituntun oleh gurunya. Walaupun kita tidak berasa, tiba-tiba sampailah kita di tingkat paling atas, terbukalah hijab, terbukalah pintu yang luar biasa sampai diri kita bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Maka dari itu, kalau kita sudah mempunyai guru, duduk dengan guru, tinggal sambungkan saja diri kita dengan guru. Bukan hanya kita mendengarkan ucapan-ucapan guru saja, bukan. Ilmu itu bukan dari ucapan saja. Ilmu itu bukan dari ucapan saja, tapi ilmu adalah sesuatu yang ada pada guru kita. Semua gerak-gerik guru kita, diamnya guru kita, semuanya adalah ilmu. Betul. Semua yang keluar dari guru kita adalah ilmu, bukan hanya mengambil manfaat dengan bicaranya saja. Kalau seorang murid hanya bisa mengambil manfaat dari guru dengan bicaranya saja, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Dia hanya mencuri-curi dari kalimat dan omongannya saja, tidak. Tapi sambungkan hati kita dengan guru kita, sambungkan jiwa kita, ruh kita dengan guru kita, pasrahlah seperti pasrahnya jenazah ketika dimandikan oleh orang yang memandikannya.
Itu thariqah salafuna, thariqah aslafuna. Guru atau murid. Murid ketika belajar dengan guru, pasrahlah seperti pasrahnya jenazah di hadapan mereka yang memandikannya. Pasrahkan jiwa kita, ruh kita kepada guru kita. Untuk disambungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau tidak ada ikatan batin antara seorang murid dengan seorang guru, maka tidak akan mungkin dia mendapatkan cahaya ilmu. Tidak akan mungkin dia mendapatkan cahaya warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Boleh jadi dia jadi orang yang alim, jadi orang yang pintar, tahu akan ilmu agama, tahu akan ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran, bisa bicara, bisa menghafal Al-Quran, bisa menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak bersambung atau menyambungkan hati dan jiwanya kepada guru, ilmu tersebut kosong. Ilmu tersebut tidak berkah, ilmu tersebut tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentinglah menyambungkan diri kita dengan guru kita yang disebut dengan taslim. Kenapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kenapa derajat mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka lebih mencintai gurunya ketimbang dirinya. Lebih mencintai gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang hartanya dan bendanya. Lebih mementingkan gurunya daripada yang lain. Maka mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu wasilah al-udma adalah gurunya. Wasilah al-uzma adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di akhir zaman, kita tidak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada mereka-mereka yang mana seseorang berjumpa dengan orang yang jumpa dengan Rasulullah, dengan orang yang jumpa dengan gurunya, gurunya dengan gurunya, gurunya dengan gurunya, sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu." Yang membawa ilmu ini, ilmu agamanya Allah, min kulli khalafin, dari setiap generasi. Dari setiap generasi. Ini menandakan adanya sanad seorang murid dengan guru, dengan guru, dengan guru, dengan guru, sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Uduluhu, orang yang adil. Orang yang adil. Al-adalah, betul-betul adil. Baik itu adil dalam ilmu fikih, baik itu adil dalam ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yartaqib kabirah walam musir ala saghirah. Orang yang adil adalah dia yang tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Itu orang yang adil. Kalau kepengen betul-betul jadi pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, persiapkan diri kita untuk mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sambungkan diri kita dengan guru, karena mereka adalah wasilah, wasitah ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perantara yang menyambungkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Disebutkan oleh sejarah dalam salah satu peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, besok kita akan berangkat perang. Para sahabat Nabi dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi berkata, wahai para sahabatku, ini bendera besok saya akan berikan kepada seseorang yang dia itu mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi.
mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan para sahabatnya. Maka dari pembicaraan itu para sahabat semua berharap bahwa esok adalah dia orang yang kelak memegang bendera tersebut. Sampai-sampai diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Umar Ibn al-Khattab, beliau satu malam suntuk tidak tidur, berdoa meminta kepada Allah, harap-harap cemas, ya Allah jadikan saya orang kelak yang besok menjadi orang yang memegang bendera itu. Kenapa? Bukan sekedar bendera, tapi Nabi mengatakan dia mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi, mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi sebagai apa? Sebagai guru para sahabatnya. Mencintai guru, dicintai oleh guru. Mencintai Rasul, dicintai oleh Rasul. Mencintai Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tibalah hari esok. Para sahabat Nabi bahkan ada yang sampai memanjangkan lehernya, berharap bahwa dia orang yang akan dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika esok hari tiba, sahabat kumpul di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah bersiap. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari-cari, pandang, tengok kanan, tengok kiri. Duh, orangnya enggak ada ini. Orangnya enggak ada. Sahabat udah begini. Saya ya Rasulullah, mudah-mudahan saya. Ternyata orangnya tidak ada. Ditanyakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Ali? Di mana Sayyidina Ali karamallahu wajha? Ditanyakan kepada para sahabat Nabi, maka mereka menjawab, ya Rasulullah, saat ini Ali atau Sayyidina Ali karamallahu wajha, beliau berhalangan, tidak bisa hadir, sedang sakit, nggak bisa ikut wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Panggil dia, datangkan kepadaku. Sampaikan kepada dia bahwa dia dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah para sahabat Nabi, utusan Nabi kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha, yang saat itu beliau tidak bisa memandang, matanya sakit. Takut kalau peperangan matanya sakit, ntar temannya sendiri yang kena, betul? Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah, karena itu adalah panggilan dari Rasulullah, langsung bergegas, berdiri, lari menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datanglah beliau di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, ma bika ya Ali? Ada apa denganmu wahai Ali? Ya Rasulullah, mohon maaf kalau saya ini sedang sakit ya Rasulullah. Saya tidak bisa ikut dalam peperangan ini wahai Nabi Muhammad SAW. Mana yang sakit? Mataku ya Rasulullah tidak bisa melihat. Sini. Kemudian diludahi oleh Nabi Muhammad SAW. Seketika sembuh. Kata beliau Sayyidina Ali, demi Allah ini mata yang diludahi Nabi Muhammad, saya merasakan ketajamannya sampai saya meninggal. Seumur hidup saya. Mata ini yang diludahi oleh Nabi Muhammad SAW, berkah ludahnya. Mata itu menjadi tajam luar biasa. Ludahnya Nabi Muhammad. Kalau ludah kita, waduh. Orang pingsan. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka sembuhlah seketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lalu diberikan bendera itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada muridnya. Sayyidina Ali adalah murid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa makna bendera? Bukan sekedar bendera, bukan. Bendera adalah seseorang yang kelak membawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambillah bendera kita dari guru kita. Guru kita dari guru kita sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau sudah dapat bendera itu,
mencintai Rasulullah atau mencintai guru dicintai oleh guru, mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi, mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dimanapun engkau berada seperti layaknya bendera. Semua orang melihat dan akan memberikan manfaat kepada semua manusia. Shallu ala Nabi Muhammad. Itulah pentingnya menyambungkan diri kita dengan guru. Lanjutan ayat tersebut, wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dan dengan rahmat Allah, apa rahmat Allah? Sangat banyak. Rahmat Allah yang paling agung adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta. Rahmat untuk segala makhluknya Allah, lil alamin, kullu ma siwallah. Selain Allah adalah makhluk, selain Allah adalah alam, maka semua selain Allah mendapatkan percikan rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu dalil bahwa Nabi adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wahai Jabir, ketahuilah sesungguhnya Allah menciptakan, sebelum menciptakan segala sesuatu, yang pertama diciptakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujudnya Nabi Muhammad adalah rahmat untuk alam semesta. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka bahagialah dengan rahmat Allah, bahagialah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita berada di bulan suci, bulan yang mulia, bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Falyafrahu", gembiralah, sambutlah rahmat Allah yang terbesar. Sambutlah Nabi yang agung, Nabi yang kelak di hari kiamat menjadi pemimpin, Sayyidul Wujud, pemimpin segala makhluknya Allah. Pemimpin para nabi dan para rasul adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sambunglah diri kita dengan guru, insya Allah akan bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat, keberkahan, senantiasa diberikan taufik sehingga bersemangat dalam menuntut ilmu agama, diberikan keberkahan dalam waktu kita, diberikan keberkahan dalam amal kita, diberikan keberkahan dalam ilmu kita, dan dijadikan insyaallah kita mereka-mereka yang membawa amanah para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wala minna wala hawalina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir kita ucapkan kepada Sahibul Fadilah Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad yang telah menyampaikan mau'izah hasanah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan sehingga kita bisa menjadi apa yang kita inginkan, tersambung kepada Rasulullah, dan kita menjadi umat yang mencintai dan juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan